Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu untuk Anda sekalian. Hari ini kita memasuki minggu biasa pekan yang ketiga. Sejenak kita akan bersama-sama merenungkan sabda-sabda suci hari ini. Sebelum memasuki renungan kita atas sabda-sabda suci hari ini, baiklah kita merenungkan beberapa pertanyaan berikut. Pernahkah Anda diajak oleh orang yang tak dikenal? Bagaimana reaksi Anda kepadanya? Ketika kita diajak oleh orang yang tak dikenal, kita mungkin akan bereaksi bingung, takut, ataupun bertanya-tanya. Beda halnya kalau kita diajak oleh orang yang kita kenal, kita akan lebih terbuka. Tetapi kita juga masih memiliki pertanyaan. Kalau ke tempat yang kita senangi, yang menyenangkan, maka kita akan dengan mudah untuk mengikutinya. Tetapi kalau tempat yang dituju itu kurang mengenakan, menakutkan, atau yang tidak kita ketahui sama sekali, maka kita juga akan bereaksi takut dan tidak mau ke sana. Nah, sabda suci hari ini, terutama dalam Injil Matius, Tuhan juga mengajak para murid. Tuhan Yesus mengajak Andreas bersama saudaranya Simon yang kita kenal dengan Petrus. Tuhan juga mengajak Yohanes dan Yakobus. Tapi menarik adalah bahwa reaksi para murid ini adalah mereka langsung sigap meninggalkan masa depan mereka sebagai nelayan. Mereka meninggalkan kehidupan mereka sebagai seorang penjala ikan untuk mengikuti Tuhan. Belajar dari sikap dan tindakan dari para murid ini, kita diajak untuk juga merenungkan bagaimana sikap kita ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Setiap hari kita dipanggil oleh Tuhan, dipanggil melalui kedua orang tua kita, dipanggil melalui saudara-saudara kita, dan dipanggil melalui rekan-rekan sekomunitas kita. Dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk melakukan hal-hal baik. Dipanggil untuk turut melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Lewat sabda-sabda suci yang kita dengar dalam bacaan harian maupun dalam bacaan hari Minggu hari ini, kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk hidup seturut firman. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya. Di sana dikatakan bahwa bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan Tuhan telah memberikan sukacita yang besar pada bangsanya. Tuhan memberikan sukacita lewat putranya sendiri, lewat pengorbanannya di salib. Maka belajar dari pengorbanan Kristus, kita juga dipanggil untuk berkorban dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Kita setia dalam tugas dan keputusan. Entah sebagai seorang anak, entah sebagai seorang tua, entah sebagai seorang murid di dalam sekolah, pendidikan, maupun hal-hal lain. Dalam bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus, di sana dikatakan bahwa kita yang berada dalam persaudaraan dengan Kristus dipanggil untuk seia sekata, untuk tidak hidup dalam perpecahan. Oleh karena itu, menanggapi sabda Tuhan, terutama dari surat Rasul Paulus ini, kita dipanggil untuk hidup bersaudara dengan sesama kita, baik dalam komunitas, dalam keluarga, di tempat kerja, maupun di mana saja kita berada. Kita diundang untuk mencabut, menghilangkan sekat-sekat di antara kita. Kita bukan lagi seolah-olah kita yang paling baik. Kita bukan lagi orang-orang yang paling suci, melainkan kita terbuka untuk bersaudara dengan yang lain. Oleh karena itu, semoga sabda-sabda suci pada hari Minggu ini mengundang kita sekalian untuk memperbaiki diri kita sebagai murid-murid Kristus. Sigap seperti Petrus dan para murid yang lain, kita pun senantiasa sigap untuk melaksanakan sabda Tuhan dalam hidup kita sehari, terutama dalam tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati.